Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11A, kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama sejarah tentang janji kemerdekaan oleh Jepang. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Suci Rahmawati, absen 30 sebagai Insinyur Soekarno. Saya Nadifah Letisa Putri, absen 20 sebagai Rajiman. Saya Zahra Alia Arjuan, absen 35 sebagai Muhammad Hatta. Saya Dwi Adista Budi, absen 10 sebagai Perdana Menteri Koiso. Saya Auleta Hera Agusti, nomor absen 1 sebagai Ajudan 1. Saya Indah Pratiwi, absen 17 sebagai narator. Dan saya Azifatul Azifah sebagai Jenderal Harada. Saya Fansana Yakarobi, absen 25 sebagai Laksamana Maida. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Pada tahun 1942, Kekaisaran Jepang yang dulu sangat kuat, sekarang mulai melemah. Satu demi satu pangkalan militer mereka di Pasifik jatuh ke tangan sekutu. Perdana Menteri Kuniaki Koiso menyadari bahwa Jepang membutuhkan bantuan besar dari negara-negara jajahannya, terutama Indonesia, untuk tetap bertahan. Wabah, Perdana Menteri, pasukan sekutu telah mendarat dan menyerang pusat minyak di Tarakan. Pertahanan kita di Kalimantan Utara mulai goyah. Tarakan adalah sumber energi kita. Jika wilayah ini terus diserang, kita akan mengalami kesulitan ke depannya. Maka dari itu, kita membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia. Jangan sampai mereka berpaling kepada sekutu. Tapi rakyat di sana mulai memberontak. Benar Tuan, jika kita tidak memberi mereka alasan untuk tetap memihak kita, mereka bisa saja membantu sekutu. Kalau begitu, berikan apa yang mereka inginkan. Hari ini, di parlemen, saya mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Kalau begitu, sebarkan berita ini ke seluruh pelosok Nusantara. Baik Tuan. Berita dari Tokyo telah tiba di tanah air. Di rumah di Jakarta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berkumpul. Mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata yang keluar dari radio. Mereka mencoba memahami apa yang tersirat di balik janji-janji manis sang Perdana Menteri. Kalian dengar itu? Kemerdekaan kelak kemudian hari. Kata itu akhirnya diucapkan oleh para pemimpin tertinggi mereka. Ini bukan sekadar berita, ini adalah waktu yang tepat. Sabar Bung Karno, mereka menjanjikan kemerdekaan itu bukan karena kemurahan hati mereka, tapi karena situasi perang yang semakin menyudutkan mereka. Benar, rakyat sudah terlalu lama menderita. Jika ini hanya siasat untuk memanfaatkan dan meminta kita untuk mengirim para pemuda ke medan perang, maka kita harus berhati-hati, Bung. Justru karena itu, kita harus bergerak. Jangan biarkan janji itu hanya omong kosong belaka. Kita harus paksa mereka untuk mewujudkannya dalam langkah yang konkret. Di tengah perdebatan para tokoh bangsa, sebuah deru mobil militer berhenti di depan rumah. Untuk memastikan bahwa janji tersebut bukan sekedar angin lalu, dua perwira tinggi Jepang diutus untuk menyampaikan undangan. Sebuah undangan yang akan membawa para pemimpin Indonesia langsung ke hadapan Perdana Menteri di Tokyo. Tuan Soekarno, Tuan Hatta, dan Tuan Rajiman, Tokyo telah memantau pengabdian kalian selama ini. Perdana Menteri Koiso ingin memastikan bahwa persahabatan antara Jepang dan Indonesia dapat terjalin secara tatap muka, secara langsung. Kami mengundang kalian bertiga untuk datang ke Tokyo secara langsung sebagai tamu negara. Kami ingin kalian menyaksikan secara langsung bagaimana semangat kekaisaran untuk masa depan Asia Timur Raya. Sebuah kehormatan Laksamana, namun kami berangkat ke sini bukan hanya sekedar memenuhi undangan. Kami berangkat ke sini membawa mandat dari jutaan rakyat yang
memberikan segalanya untuk tanah ini. Kami harap di sana pembicaraan mengenai kemerdekaan itu punya bentuk yang nyata. Kami ingin kepastian bahwa kunjungan ini adalah langkah awal pembentukan pemerintahan mandiri bagi kami, bukan hanya sekedar upacara persahabatan di tengah badai perang. Datanglah ke Tokyo dan sampaikan aspirasi itu di sana. Kendaraan khusus telah kami siapkan untuk kalian. Baiklah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Widyodiningrat akhirnya berdiri di jantung kekuasaan Jepang. Perdana Menteri Koiso berdiri dengan wibawa yang terjaga, namun matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran akibat situasi di Pasifik yang kian genting. Selamat datang di Tokyo. Saya secara pribadi akan menegaskan kembali apa yang telah saya sampaikan di parlemen. Jepang memandang Indonesia sebagai rekan setara. Kami berjanji, fajar kemerdekaan akan segera tiba di negara kalian. Tuan Perdana Menteri, kami berterima kasih atas sambutannya. Namun, rakyat kami butuh bukti yang bisa mereka lihat dan rasakan. Jika memang kemerdekaan telah dijanjikan, maka izinkanlah bendera merah putih berkibar di samping bendera Jepang sekarang juga. Izinkanlah lagu Indonesia Raya berkumandang sebagai bentuk kedaulatan kami. Dan izinkan pula rakyat kami mengelola kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka tanpa ada lagi paksaan kebudayaan yang mencederai martabat bangsa kami. Permintaan kalian sangat mendasar. Baiklah, demi memperkuat ikatan antara kedua bangsa, permintaan ini saya kabulkan. Pulalah ke tanah air dan bersiaplah. Saya instruksikan kepada Jenderal Halada untuk menyusun badan yang akan merancang masa depan negara kalian. Terima kasih. Kepulangan dari Tokyo membawa mandat baru. Janji Koiso segera diwujudkan melalui kerja keras. Pada Maret 1945, dibentuklah BPUPKI yang bertugas menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta undang-undang. Setelah tugas itu selesai, dibentuklah PPKI pada Agustus 1945 untuk mempersiapkan pemerintahan kekuasaan. Namun, rencana Jepang untuk mengatur kemerdekaan Indonesia mulai berantakan. Bom atom meluluh lantakan Jepang dan mereka kini terjepit di antara janji kepada Indonesia dan kekalahan dari sekutu. Dasar negara telah kita buat di PPKI. Rancangan pemerintahan telah terbentuk di PPKI. Semua perangkat negara sudah siap, Hatta. Tapi kertas ini tidak akan berarti jika kita tidak segera bertindak. Jepang sudah diambang kekalahan. Jika kita tidak segera mengumumkan kemerdekaan, sekutu akan menganggap wilayah kita sebagai wilayah jajahan Jepang yang harus diambil alih. Tuan Soekarno, ingatlah, PPKI adalah badan bentukan militer kami. Kalian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Tokyo. Jangan mengambil tindakan gegabah tanpa izin dari panglima besar kami di dalam. Prosedur siapa, Jenderal? Rakyat kami sudah tidak sabar. Janji yang kalian berikan di Tokyo harus diwujudkan sekarang, sebelum keadaan semakin kacau. Tugas saya adalah menjaga ketertiban hingga sekutu tiba. Jangan biarkan kami bertindak kasar di saat-saat seperti ini. Jenderal Harada hanya menjalankan tugas pemerintah militernya. Tapi kalian harus tahu bahwa banyak pemuda di luar sana banyak mendengar berita kekalahan Jepang. Mereka tidak akan menunggu izin dari PPKI yang kalian butuh bersama kami. Jakarta mulai panas. Persiapan BPUPKI dan PPKI ini adalah bekal kita. Namun, momentumnya bukan lagi milik Jepang. Benar, para pemuda mendesak kita untuk segera menyatakan proklamasi kemerdekaan tanpa adanya bayang-bayang Jepang lagi. Jika kita bertahan di sini, para pemuda akan lebih nekat lagi. Ketegangan memuncak. Janji Jepang telah sampai pada batasnya. Persiapan matang di BPUPKI dan PPKI kini berhadapan dengan desakan dari golongan muda. Malam itu, aroma pemberontakan mulai tercium. Dari arah Rengas Dengklok, sebuah skenario besar sedang dipersiapkan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari tekanan militer Jepang. Sekian drama yang dapat kami tampilkan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.